Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang kita terima dari mulai hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, karena Allah Maha Kasih dan Sayang, cukup kita balas dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Maka semua jerih payah, tetes peluh, keringat dan air mata ini bernilai amal soleh insyaallah. Majlis ini menjadi majlis busuk, bangkai, berbau, berulat, antanajifah. Tapi begitu kita sebut namanya, majlis ini menjadi majlis yang agung dan mulia dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada orang hidup sehat berjalan di atas muka bumi Allah tapi tidak mampu menyatukan hamba-hamba Allah. Betul? Idul Fitri dibuka open house tapi orang tidak mau datang karena opennya bukan di hati tapi hanya rumah terbuka, hatinya tertutup. Tapi hari ini yang menyatukan kita bukan orang hidup, dia berdarah biru, maka di pangkal namanya disebut dengan Raden. Ada mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sunan Ampel sampai ke atas, dari jalur Sayyidi Al-Habib Azman Khan sampai kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dirinya juga menjadi pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Beliau adalah Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul yang hari ini kita berkumpul karena haulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya insyaallah. Ada orang darah biru tidak Habib. Ada orang kiai tidak darah biru. Abdul Somad tidak Habib, tidak darah biru, tidak kiai, kena usir. Dibela sama para habaib dan ulama. AUMA, Aliansi Ulama Madura. Allahu Akbar. Dibacakan oleh Kiai Khalil, hadir bersama kita Kiai Mahrus, para kiai yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu, para alim, para ulama, al-mukarramun, orang-orang yang dimuliakan karena ilmu dan amal soleh serta niat baiknya. Surat ini akan dikirimkan ke Departemen Luar Negeri menunjukkan bahwa kita negara yang bermartabat. Acara ini tidak hanya direkam kamera dari bumi tapi juga dari langit. Lambaikan tangan semua ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Udah, jangan lama-lama nanti ketiaknya basah. Untuk apa dibuat haul? Yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali. Beginilah cara anak cucu keturunannya untuk mengatakan bahwa kami sebagai anak cucu membalas segala kebaikannya. Haul itu isinya apa? Mendoakan, paling tidak mengirimkan Al-Fatihah untuk Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebanyak ini umat manusia mengirimkan Al-Fatihah. Kira-kira nanti kalau Abdul Somad mati, ada nggak yang mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Punya rumah yang besar, tinggal. Punya mobil yang mewah, ditarik leasing karena kredit belum lunas. Semua yang kita tinggalkan belum tentu kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita belum meninggal masih hidup aja udah lupa dengan teman. Saya kemari disambut, dijemput, diantar dari airport sampai besok, diantar lagi. Di sebagian tempat saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Seperti hantu jelangkung. Tapi di Pulau Madura ini berbeda. Di tengah kesibukannya, saya dijemput oleh sahabat guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Padahal tadi masih wisuda tahfiz Quran, sempat datang. Bukan karena kemuliaan Abdul Somad, tapi karena orang yang hari ini kita peringati haulnya. Makanya nanti kalau ada acara haul, datang atau tidak datang? Siapapun yang haul, datang. Duduk, diam, dengar. Ngantuk, enggak apa-apa. Tetap dicatat sebagai pahala amal soleh insya Allah. Karena haul itu isinya zikir. Tadi sebelum saya kemari, saya dengar suara lantunan zikir, solawat, baca ayat, baca hizib, baca azkar, beramai-ramai. Ketika orang yang berzikir beramai-ramai berkumpul, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Dosa-dosa kamu sudah diampunkan karena kamu sudah berada di majelis zikir. Dosa diampunkan, tapi hutang belum lunas. Innal malaikata, sesungguhnya ada malaikat, yata'aqabuna fikum, berganti-gantian pagi, petang, siang dan malam. Mereka menyaksikan selesai sholat asar, selesai sholat subuh, malaikat memberikan laporan. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah bertanya, apa yang dilakukan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka duduk beramai-ramai. Untuk apa mereka duduk beramai-ramai? Nonton bareng Manchester United Liverpool. Mereka duduk beramai-ramai membacakan zikir dan doa. Maka inilah yang akan menjadi kebanggaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Tapi hari ini lihatlah, mereka duduk bersama berzikir. Pernahkah mereka melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Tentu zikirnya lebih lama. Betul? Pernahkah mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, belum. Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Tentu zikirnya lebih khusyuk dan lebih dalam. Ini adalah hamba Allah yang belum pernah masuk surga, yang belum pernah masuk neraka, tapi percaya kepada Allah. Dan mereka belum pernah berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan minum dari haud telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal
Kalau mereka minum dari telaga itu la yazma'u fiha abada. Mereka tidak akan haus selamanya. Kami minum di sana ya Rasulullah. Antum ashabi, kamu sahabatku, sholat dengan aku, hidup dengan aku, perang dengan aku. Tapi mereka belum pernah melihat aku, belum berjumpa dengan aku, belum bersua denganku. Tapi mereka beriman kepadaku. Mereka ada petang ini sedang memperingati haul Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Santri Madura cinta Ustadz Abdul Somad. Love, lambang cintanya 3. 1, 2, 3. Jawabannya I love you too. Karena yang buat gambar laki-laki. Kalau yang buat gambar perempuan kita nggak berani. Ada habaib dan kiai. Itulah gunanya kita selalu duduk dengan para habaib dan kiai. Hati kita terkontrol, mulut kita terjaga, akhlak dan adab kita selalu senantiasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak terjaga, hati terkontrol? Dia sendiri ketika ini sedang berada membelakangi para habaib, membelakangi para ulama, sudah dapat izin. Sebelum tadi udah salaman dulu, mohon izin Kiai, mohon izin Habib. Kiai dan Habib cukup memberi kode nganggukkan kepala. Itu artinya mainkan, lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta ulama sampai kematian tiba. Belum ada sepengetahuan saya, kalau person per person, orang per orang sekedar update status ada. Tapi ikatan ulama membuat pernyataan se-Indonesia dari Sabang sampai Papua baru Aumah. Kalau ada orang di Riau, Pulau Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, orang akan berkata, iyalah dia kan orang Sumatera, dia kan orang Riau, dia kan orang Medan, itu kan kampung halaman dia. Pulau Madura 3 kali nyambung naik pesawat baru sampai. Mereka mencintai Abdul Somad, balaslah cinta kasih sayang mereka ya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Aku al-fakir, saya Abdul Somad tak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Wahai para habaib dan alim ulama, para kiai, matta'anallahu bituli umurihim, semoga dengan panjangnya umur usia mereka mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun wa in khatimul qur'ana, seandainya mereka mampu mengkhatamkan 1 khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, bagus, mantap, jayyid, elok, indah, cantik, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti kalau ada haul, bapak kita, ibu kita, saudara kita, maka sebagus-bagusnya kita khatamkan Al-Quran, amin. Bisa khatam sendiri bagus, saya nggak bisa khatam Pak Ustadz. Anaknya 1 juz, mantunya 1 juz, cucunya 1 juz, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah kata Imam Nawawi mustahabun, bagus, dianjurkan. Adapun dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qiraatul idarah bisa makruh kalau bacaannya tidak sama. Yang satu bacaannya sangat bagus, juara internasional, yang satu bacaannya enggak bunyi, namanya qiraah silent. Tapi kalau bacaannya sama, sudah tamat di pesantren, tahsin tajwid idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya bagus, dibaca 1 juz 1 juz 1 juz, lalu setelah itu menghatamkan Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, ini lagi tren sekarang. Mana dalilnya?
Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, orang yang didoakan Nabi, serumah dengan Nabi. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Saya menjadi pelayan pembantu Nabi selama menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun lamanya. Mencium telapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik beruntung mencium telapak tangan Nabi yang keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Tadi Ustaz Somad saya cium bau nasi biryani, habis makan di dalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa abna'ahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, dan dia membaca doa majlis khatam Quran. Apakah di Saudi Arabia tidak ada khatam Quran? Malam 27 Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibacakan doa khatam Quran di dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, pernahkah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Abu Bakar Siddiq? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Umar bin Khattab? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganggap suatu perbuatan itu kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak disuruh Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, tapi ternyata mereka melakukannya sampai Ramadan tahun ini tetap melaksanakan doa khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saat kami melakukan haul bid'ah, kenapa melakukan doa khatam Quran di Masjidil Haram tidak bid'ah? Kalau yang melakukan ulama kami enggak bid'ah, tapi kalau yang melakukan Abdul Somad bid'ah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fanatisme buta. Makanya Imam Syafi'i membagi, idza khalafas syari'ata, kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', fa bid'atun mazmumah, maka dia disebut dengan bid'ah tercela. Tapi kalau dia idza wafaqatas syari'ata, kalau sesuai dengan Quran, kalau sesuai dengan hadis, kalau sesuai dengan sunnah, kalau sesuai dengan ijma', maka dia disebut dengan bid'atun mahmudah, atau istilah lain bid'atun hasanah, atau istilah lain bid'atu huda. Begitu istilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, diteruskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, yang mereka ini adalah ulama penghafal hadis. Imam Suyuti 200.000 hadis, mengatakan bid'ah bisa dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 5, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi. Bapak ibu terserah ikut siapa, tapi saya mengikut imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah menggiring jamaah ikut untuk pendapat saya, karena nanti kalau ikut pendapat saya tidak semuanya benar. Buktinya pendapat saya mau masuk Singapura ternyata enggak benar. Ustadz jangan ke situ terus ngomongnya, nanti ketahuan Ustadz susah move on. Kan sudah dibela sama Auma. Oh iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib Habibi salam alaika alaika salawatullah alaika. Nanam pokok kayu, setelah pokok kayunya besar, bercabang, bertunas, berdaun, ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, yang nanam pohon kayu dapat pahalanya. Amal jariah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamlah. Udah mau mati nih. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Di tangan ada bibit korma, dibuang atau ditanam? Ditanam. Untuk apa nanam korma? Kita nggak akan pernah merasakan manis buahnya. Kita tidak akan pernah bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Untuk apa nanam korma? Kau tanam, tumbuh, bercabang, berbuah. Ada yang makan, buka puasa, pahalanya mengalir. Ini disebut dengan amal jariah. Maka niatkan untuk almarhum, almarhumah, ayah, ibu yang hari ini kita peringati haulnya, menjadi amal. Almarhum dapat dan kita pun juga mendapat insya Allah. Amin. Sa'ad sangat sayang dengan ibunya. Namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Kalau bahasa kampung saya, happy man. Bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya Sa'ad. Bahagia. Orangnya Sa'idun. Berbahagia. Su'ada wa antum su'ada, orang-orang yang berbahagia. Saat datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, saqiyul ma, memberi air minum. Maka saat langsung mengambil paculnya, dia gali sumur, dia wakafkan untuk almarhumah ibunya, mengalir. Sekarang kita nggak gali sumur, lalu apa? Buatkan sumur bor. Anak-anak di pesantren mandi pagi, siang, sore, wudhu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masak nasi, nyuci baju, penghafal Quran, anak tahfiz, mengalir pahalanya. Wallahu wasi'un alim, semuanya akan dilipat